أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور يا سيدي مدد. نويت الأربعين، نويت الاعتكاف، نويت الخلوة، نويت الرياضة، نويت السلوك، نويت العزلة لله تعالى في هذا المسجد. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Pada sesi sebelumnya kami telah bercerita mengenai 3 pohon, yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Juga cerita mengenai Sultan Abdul Hamid dan 3 pemuda yang berjudi. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa ala wa huwa yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Quran Surat Al-Qasas 28.256. Semua orang selalu memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatahu Ar-Rahman. Salah satu atributnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari rahmatnya Dia menginginkan agar setiap orang percaya, dan itulah sebabnya mengapa Dia mengirimkan rasul-rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan setiap orang berada di luar lingkaran rahmat itu. Cerita tersebut menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi inspirasi kepada Sultan Abdul Hamid untuk mendatangi tempat yang tidak dikunjungi banyak orang dan menemukan 3 orang pemuda yang sedang berjudi, yang kemudian beliau menghilangkan tingkah laku itu. Pemuda pertama ingin menjadi menantu Sultan Abdul Hamid, yang lain ingin kekayaan dari Sultan Abdul Hamid, dan yang terakhir ingin menjadi Sultan Abdul Hamid. Melalui jejak-jejak di dalam hati dari apa yang telah hilang, karena sebagian besar cahaya dalam hati telah hilang akibat godaan setan, melalui jejak-jejak yang tersisa itu kalian dapat menemukan petunjuk. Karena cahaya di ruangan-ruangan ini semakin banyak cahaya, ruangannya semakin terang, tetapi kadang-kadang kalian tidak memiliki lampu, melainkan hanya sebuah lilin. Namun dengan mengikuti jejak cahaya, kalian dapat menemukan jalan kalian. Jadi ikutilah jejak cahaya di dalam hati kalian dan jangan dibiarkan menghilang. Melalui inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menarik mereka laksana magnet menuju hidayah atau bimbingan. Pemuda pertama dari hatinya yang murni telah menjadikan dirinya menantu sultan, sedangkan pemuda kedua diberikan kekayaan dan pemuda ketiga diperlihatkan realitas bagaimana melindungi kekayaan dan negara kalian. Oleh sebab itu, ketika pohon itu sangat penting. Ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, apakah kalian pikir Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kalian? Tidak. Ketika kalian sudah berada di dalam dan menerima pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat mengeluarkan kalian. Mungkin saja setan akan memberikan hijab kepada kalian, tetapi setan tidak dapat mengambil hidayah itu dari kalian. Karena itulah kalian dapat melihat di mana-mana bahwa setan datang melalui syair. Ada dosa-dosa kecil dan kabir dan kabair atau dosa-dosa yang besar. Setan datang untuk menipu kita melalui sesuatu yang kecil, dosa kecil ataupun dosa besar, dan itulah sebabnya kalian harus membuka pikiran kita
dengan baik dan juga membuka hati kita. Setan datang melalui khabair atau dosa-dosa besar. Setan melihat kalian marah terhadap kehidupan kalian dan tidak bahagia dengan keluarga atau anak-anak kalian, atau dengan keadaan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Seperti ketika setan mendatangi Sayyidina Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Namun setelah mendengar bisikan setan, beliau dikeluarkan dari surga. Fa'ashada marabahu faghawa summi jabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Al-Quran Surat Toha 121 sampai 122. Karena Adam alaihissalam mendengarkan iblis, beliau berbuat dosa dan tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun terjerumus melalui jejak cahaya ini. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kembali di dunia. Jadi kalian kehilangan hidup kalian, kalian marah dengan kehidupan dan anak-anak kalian. Kalian berpikir mengapa bisa masuk ke dalam keadaan seperti ini, dan merupakan suatu kesalahan mempunyai akhir seperti ini. Setan membuat kalian marah, dan kemana kalian pergi? Kalian pergi ke arah yang membuat kalian liar. Saat kalian marah dengan kehidupan dan situasi yang kalian hadapi, kalian ingin pergi ke suatu tempat kemana? Setan membisiki kalian untuk pergi ke kafe. Di sana kalian akan melupakan masalah kalian, dan setan tidak mengatakan agar kalian pergi ke masjid ataupun perkumpulan spiritual seperti ini. Tidak, pergilah ke kafe untuk berpikir. Di sana kalian berpikir dan semuanya menjadi lebih buruk. Kemudian setan membisiki lagi, cobalah minum bir, tidak masalah. Lalu kalian minum. Setan berkata lagi, kau berada di jalur yang benar untuk melupakan masalah yang terjadi. Itulah sebabnya orang-orang meminum tablet depresan agar depresi. Daripada meminum alkohol, mereka memberinya obat. Lalu setan berkata, kau bisa minum anggur agar lebih lupa dengan masalahmu. Jadi meminum anggur ini termasuk al-khabair. Lalu kalian mulai meminum seteguk, 2 teguk, 3, dan kalian melihat dunia berubah. Kalian mulai berhalusinasi, sangat bahagia dengan yang terjadi. Oh alhamdulillah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Hari berikutnya kalian mengulangi lagi hal itu. Dan kali ini lebih banyak lagi meminum anggurnya. Itulah cara setan menarik kaki kalian. Inilah salah satu sisi di mana setan masuk dan menarik kalian. Jika iman kalian lebih kuat, setan tidak dapat menarik kalian dengan khabair. Setan akan masuk lewat dosa-dosa kecil. Oh, kalian punya masalah dengan keluarga, dengan istri. Lebih baik pergi cari kesenangan di luar. Pergilah ke kafe. Kalian pergi dan kalian melihat seorang wanita cantik. Tidak masalah, dia hanya duduk saja kok. Lalu wanita itu melihat ke arah kalian dan kalian melihatnya. Kalian tersenyum padanya dan dia tersenyum pada kalian. Lalu kalian berkencan. Wanita itu datang untuk makan malam, lalu setan datang dan menarik kalian pada khabair. Bukan berarti Allah SWT berkata, jangan datang kembali kepadaku. Tidak. Dia berkata bahwa pintu maafku selalu terbuka. Kembalilah. Oleh sebab itu, Grand Sheikh Seru pernah berkata, setiap amal yang kalian lakukan, cepat simpan di dalam rekening kalian. Setiap orang mempunyai rekening kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang dari umatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rekening pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah hadis mengatakan, bungkuslah amal kalian dengan selawat. Katakanlah, ya Sayyidi ya Rasulullah, aku percayakan amal itu kepadamu. Setan tidak bisa menariknya keluar. Ia tersimpan di sana bagaikan berangkas yang dilengkapi dengan para penjaga.
Jika kalian menyimpan syahadat kalian, salat kalian, doa dan bacaan Quran kalian, katakan wad'atahu indak ya sayyidi ya Rasulullah. Aku amankan dua kalimat syahadat ini kepadamu, maka setan tidak dapat mengambilnya. Apa yang dikatakan oleh Maula itu sangat penting agar setan dan keempat musuh kita, yaitu ego, dunia, hawa nafsu dan setan, tidak dapat mengambil amal itu. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak memerlukan kita. Siapkan kekuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila kalian ingin mengatasi situasi, siapkan kekuatan sebisa kalian sehingga pada saat keempat musuh datang, kalian bisa menghadapinya. Bagaimana cara menaikkan level keimanan? Saat kita berbuat suatu dosa, level iman kita akan turun. Ketika level iman tidak seimbang dan terus turun hingga ke level tidak memiliki iman dalam hati, maka kalian akan mendengarkan bisikan. Bisikan datang. Bila kalian menyadari bahwa bisikan setan datang, maka sebenarnya level iman tidak terus menurun. Ketika tidak ada bisikan setan, itu tandanya iman mendominasi. Seperti kalian memberikan setengah sendok garam ke dalam galon berkapasitas 4 atau 5 liter. Bila kalian meminum air tersebut rasanya tidak berubah. Tetapi bila kalian menambahkan garam lebih banyak, pada saat diminum yang terasa adalah garam. Pengandaian ini seperti ketika bisikan setan semakin banyak, sementara air murninya semakin berkurang. Iman menurun, itulah sebabnya mengapa aulia Allah mengenakan jubah wol sejak dulu hingga sekarang. Dalam bahasa Arab, wol berarti suf. Itulah asal kata dari tasawuf atau wol. Sufi memakai pakaian dari wol. Mengapa wol? Mereka bisa saja memakai katun, karena pada masa itu katun sudah ada. Mengapa tetap mengenakan wol? Karena pada masa itu ulama tidak mengerti mengapa kaum sufi mengenakan wol. Mereka mengatakan bahwa memakai wol adalah bid'ah. Kalian bisa mengenakan pakaian dari katun 2 hingga 3 lapis dan rasanya seperti mengenakan wol. Kaum sufi ingin mengatakan pada ego mereka bahwa mengingatkan diri mereka. Kaum sufi ingin mengatakan kepada ego mereka dan mengingatkan diri mereka bahwa mereka mengenakan wol yang berasal dari kulit binatang, untuk mengingatkan bahwa karakter binatang ada di dalam diri mereka. Kalian mengenakan jubah wol untuk mengingatkan tentang karakteristik buruk kalian, yaitu karakteristik binatang yang ada di dalam diri dan masih ada dalam diri kalian. Kalian harus menungganginya. Itulah mengapa kaum sufi mengenakan wol. Kita semua seperti itu, dan bila kita memberikan sedikit saja kesempatan kepada ego, maka kita akan kembali kepada level kebinatangan. Kelakuan binatang tidak memiliki batasan. Mereka saling membunuh dan saling menerjang. Mereka melakukan sesuatu tanpa dibatasi, karena binatang tidak memiliki taklif. Kita memiliki taklif. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengerti bahwa kita telah diminta untuk menjauhi larangannya dan memerintahkan kita untuk melakukan amal yang baik. Binatang tidak. Jadi aulia ingin mengingatkan kepada diri mereka sendiri agar jangan seperti binatang. Jadi mereka tetap memakainya, yaitu pakaian wol tersebut. Tugas kita atau apa yang perlu kita lakukan adalah agar selalu seperti anak-anak. Kalian selalu melihat anak-anak sibuk melakukan sesuatu. Kalian tidak bisa melihat seorang anak yang sibuk tanpa mengerjakan apa-apa. Entah mereka berlari, menulis atau menggambar. Tetapi ketika kalian tumbuh dewasa, kalian lihat banyak dari kita yang lebih banyak duduk tanpa mengerjakan apa-apa, menyia-nyiakan waktu mereka. Maulana Khusro berkata, jadilah seperti anak kecil yang selalu datang dan pergi.
Ketika anak kecil mempunyai energi berlebih, mereka menyebutnya hiper. Lebih baik menjadi hiper di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang yang hiper, jangan diam saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kalian akan sukses. Sampai hari perhitungan beliau berkata, ketika beliau memberikan sumpah ini, bahwa majelis ini majelis yang kalian hadiri, dan setiap majelis yang kalian hadiri, jangan kalian pikir bahwa ketika kalian telah meninggal, pahalanya akan berhenti diberikan. Kalian tidak akan diputuskan dari majelis atau asosiasi semacam itu. Bila kalian meninggal dan majelis ini terus berlangsung, satu malaikat akan mewakili kalian pada pertemuan itu, dan manfaat yang diperoleh malaikat itu akan mewakili kalian dan menggantikan kalian, dan pahalanya akan dikirimkan bagi kalian di makam kalian. Dan bila seorang malaikat menggantikan kalian, kalian akan diberi pahala sesuai dengan derajat kemurnian malaikat tersebut. Dan bila seorang malaikat menggantikan kalian, kalian akan diberi pahala sesuai dengan derajat kemurnian malaikat tersebut. Para malaikat itu maksum, tidak seperti kita yang hadir di pertemuan ini atau dalam kehadiran Maulana Syekh Nazim Qadisarusrau. Kita masih memiliki bisikan di telinga kita dan kita masih melakukan maksiat. Tetapi bila malaikat mewakili kalian, maka itu akan lebih murni. Jadi dalam majelis di bawah nama Grand Syekh Qadisarusrau dan Maulana Syekh Qadisarusrau, kalian akan diberi pahala hingga hari kiamat. Dimanapun di dunia ini, setiap majelis yang dilakukan atas nama Grand Syekh Qadisarusrau dan Maulana Syekh Nazim Qadisarusrau, kalian akan diberi pahala dan akan selalu diberikan. Bahkan bila mereka telah meninggal, mereka akan diwakili oleh seorang malaikat. Apabila kalian hadir dalam majelis di sini di Amerika dan majelis lainnya yang berlangsung 2 jam sebelumnya atau dalam 2 jam, atau majelis lain di Cina, ada seorang malaikat yang mewakili kalian di sana. Pada saat yang sama mereka melakukan asosiasi di Cape Town, Afrika Selatan. Ada malaikat yang mewakili kalian di sana. Renungkan berapa banyak asosiasi yang dilakukan setiap harinya. Inilah berkah yang disebarkan oleh aulia Allah. Bukti dari hal tersebut adalah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tinggal di tempat tidur Nabi SAW. Untuk apa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tinggal di tempat tidur Nabi SAW? Mereka bisa saja meletakkan bantal dan membuat seakan-akan ada orang tidur di sana. Tetapi seperti yang telah kami katakan sebelumnya, bahwa itu adalah tempat tidur pengetahuan. Itu adalah tempat tidur yang biasa didatangi Jibril alaihissalam untuk memberi dukungan atau nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tempatnya. Jadi beliau menempatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menerima pengetahuan tersebut. Ana Madinatul ilmi wa alim bagi. Aku adalah kota pengetahuan dan Ali radhiyallahu anhu adalah pintu gerbangnya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima di sana. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerimanya di sana. Sementara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerimanya di dalam gua. Dan kisah selanjutnya telah kalian ketahui. Nabi SAW memerintahkan semua nabi dan aulia Allah untuk datang, dan beliau memanggil Abdul Khalid Al-Khusduwani Qadisarusrau, di mana Khatamul Khawajagan berasal dari namanya. Beliau memanggil mereka semua, dan Sayyidina Abdul Khalid Qadisarusrau memanggil semua zarah, atom dari semua yang tergabung dalam tarekat ini. Sekarang tarekat ini dinamakan Naqsbandiyah, tetapi sebelumnya di masa beliau tarekat ini bernama Khusdawaniyah, dan sebelumnya bernama Tefuriyah, dan sebelumnya lagi titik-titik dan titik-titik tergantung kepada wali pada masa itu. Kita berada di bawah talqin dari Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kalimat zikir Allahu 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 haq
diletakkan di lidah kita. Itulah bukti pahala yang akan kalian terima dalam setiap asosiasi di bawah Thariqah Naqsyabandi. Ia disebut Naqsyabandi, tetapi setelah Grand Syekh Khosrow ia menjadi Naqsyabandi Haqqaniyah, di mana bila dirunut jalurnya dari Grand Syekh Khosrow akan kembali ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam garis silsilah tersebut, seluruh Grand Syekh Khosrow berada di sana dan semua pengikut mereka berada di sana. Dan Syekh Abdul Khaliq Al-Khustawani Khosrow memimpin Khatamul Khawajagan di bawah tajali talqin tersebut dan atas pahala talqin tersebut. Sejak saat itu mereka berada di bawah talqin tersebut, meletakkannya di lidah kalian apa yang mereka ucapkan. Jika mereka mengucapkan Allahu, mereka meletakkannya di lidah kalian, menirukan apa yang mereka lakukan. Tetapi apa yang mereka letakkan bukan imitasi, melainkan ajaran sejati, di mana lidah kalian mulai melafalkannya. Sejak saat itu pahala itu mengalir hingga hari kiamat, mengalir kepada kita semua setiap pengikut Naqsyabandi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak orang yang meminta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh aulia dan aulia Allah dan aulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengirimkan ajaran itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menolak orang yang meminta, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh aulia, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan ajaran itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Syekh Abdul Khaliq Al-Khustawani Khosrow untuk mengajari para pengikutnya dari mata rantai tersebut. Itulah berkah oleh Allah. Bagaimana mereka melakukan hal itu, kita tidak dapat melihatnya. Namun jejak-jejak cahaya di dalam hati kita selalu menarik kita menuju yang terbaik. Jadi pada saat level keimanan sedang menurun dan level setani meningkat, muncullah perbuatan buruk dari diri kita. Ketika level keimanan kita meningkat, barulah kalian menyadari bahwa kalian harus bertaubat dan memohon ampun. Dan jika kalian dapat mempertahankan level keimanan itu, ia akan mengingatkan amal kalian, ia akan meningkatkan amal kalian. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara dua sholat terdapat pengampunan terhadap dosa. Jadi jika saya sholat zuhur dan berbuat dosa lalu sholat asar, maka Allah SWT akan menghapus dosa itu. Tetapi saya tetap berada di level yang sama. Jika saya sholat zuhur dan tidak berbuat dosa, maka level saya akan meningkat. Jika saya mencapai maghrib, pada level tersebut saya akan memperoleh pahala yang lebih baik, yang lebih banyak. Saya akan diganjar dengan pahala yang sesuai dengan level iman saya. Kita tidak ingin level iman kita menurun. Bagaimana di antara salat ke salat berikutnya terdapat kafarah al-junub atau penebusan dosa. Tetapi jika kalian tidak berbuat dosa, maka ketika kalian sholat, kalian akan memperoleh kasyaf, ilham, segala hal baik masuk ke dalam hati kalian. Ini tajalli ini munculnya malam ini, maksudnya ini adalah begini. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu adalah suatu perkembangan dalam spiritualitas. Maksudnya itu misalnya hari ini kita sholat maghrib, kemarin sebelum maghrib, setelah maghrib sampai saat kita masih berbuat maksiat, maka hari berikutnya ketika kita selesai sholat maghrib kita tidak berbuat maksiat sampai isya. Lalu isya sampai subuh misalnya kita masih berbuat maksiat, maka hari berikutnya maghrib sampai isya tidak berbuat maksiat, isya sampai subuh tidak berbuat maksiat. Kalau masih dari subuh sampai ke zuhur kita masih berbuat maksiat, maka hari berikutnya maghrib sampai isya tidak berbuat maksiat, isya ke subuh tidak berbuat maksiat, subuh sampai ke zuhur tidak berbuat maksiat. Misalnya hari berikutnya
duhur ke asar berbuat maksiat, maka hari berikutnya lagi maghrib sampai isya tidak berbuat maksiat, isya ke subuh tidak berbuat maksiat, subuh ke duhur tidak berbuat maksiat, duhur ke asar tidak berbuat maksiat. Kalau dari duhur ke asar masih berbuat maksiat, maka besoknya lagi maghrib sampai isya tidak berbuat maksiat, lalu isya sampai subuh tidak berbuat maksiat, subuh sampai duhur tidak berbuat maksiat, lalu duhur sampai asar tidak berbuat maksiat, lalu asar sampai maghrib tidak berbuat maksiat. Jika itu terus bisa konsisten, bisa istiqomah, maka Allah SWT akan membukakan kasyaf atau ilham-ilham yang baik. Ilham yang baik atau kasyaf itu adalah ilmu-ilmu yang datang dari Allah SWT melalui Nabi SAW. Sehingga sholat-sholat berikutnya akan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Sampai kita tidak memiliki hijab atau tidak memiliki sekat atau tidak memiliki jarak lagi dengan Gusti Allah SWT. Kita hentikan asosiasi ini sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Bihormatul Fatihah.